era globalisasi saat ini, persaingan antara pasar modern dan tradisional semakin sengit. Solusi apa yang akan diberikan oleh pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hal tersebut? Pemerintah Kota Semarang menegaskan komitmennya untuk terus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan investasi modern dan keberlangsungan pasar tradisional serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal tersebut disampaikan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng pada Kamis 10 Juli dalam kunjungan dan dialog bersama para pedagang di Pasar Jatingaleh. Wali Kota mengakui persaingan antara sektor modern dan tradisional semakin sengit. Menurutnya, perlu ada inisiatif strategis agar pedagang pasar dan pelaku UMKM bisa bertahan dan tetap menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi. Salah satu langkah nyata adalah berkolaborasi dengan instansi seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UMKM, DPMP TSP, hingga Satpol PP dan Dinas Perhubungan dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal. Dalam kesempatan itu, Wali Kota juga menyoroti kondisi Pasar Jatingaleh yang dinilai menurun aktivitasnya dibanding masa lalu. Keseimbangan ini dijaga penuh oleh pemerintah Kota Semarang dan itu tidak mudah karena persaingan usaha di antara kelompok konvensional tradisional dengan kelompok modern itu cukup sengit. Mengapa? Mereka memperebutkan pasar yang sama, yaitu warga Kota Semarang. Hari ini kita sedang membangun sebuah inisiatif strategis supaya kawan-kawan kita yang menjadi pedagang pasar itu mendapatkan support, mendapatkan dukungan, dan dihubungkan satu dengan yang lainnya supaya ikut dalam proses pertumbuhan ekonomi dan laju perkembangan zaman yang sangat cepat. Ia pun meminta PJ Sekda Kota Semarang sekaligus Kepala Bapeda Budi Prakosa untuk segera merancang pembangunan jembatan penghubung guna memudahkan akses ke pasar tersebut. Wali Kota berjanji terus bergerak menyusuri tiap jengkal Kota Semarang untuk memastikan semua lini mendapat perhatian pemerintah. Tim Liputan melaporkan. SDR 56 tahun, warga desa Gemawang, Kecamatan Gemawang, Temanggung ditangkap polisi setelah menganiaya istrinya Y 49 tahun dengan parang. Peristiwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di pagi hari di rumah mereka. Kejadian bermula saat pelaku menanyakan surat kontrol penyakit yang diteritanya kepada istrinya, namun jawaban korban memicu pelaku emosi. Akibat dianiaya, leher korban terluka sepanjang 12 cm. Korban dibawa ke RSUD Temanggung untuk mendapatkan perawatan. Tersangka menanyakan kepada korban tentang surat rujukan kontrol dokter. Namun korban dengan menjawab bahwa surat kontrol dokter hilang. Silakan ke dokter sendiri. Akibat ucapan korban tersebut, pelaku tersinggung. Pelaku dijerat pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didi Dono Hartono, iNews melaporkan. Ya, iki geng, bener. Iki sing make sapa heng? Satres Narkoba Polresta Magelang membekuk 4 orang yang sedang asik pesta sabu di sebuah kamar kos di Desa Tempurjo, Kecamatan Tempuran, Magelang. Dari 4 pelaku, 1 diantaranya berinisial LS 47 tahun, seorang oknum kepala desa di Kajoran yang berperan sebagai pembeli dan penyedia kamar kos untuk pesta. Sedangkan 3 tersangka lain yakni HK 35 tahun, ADS 24 tahun, dan seorang perempuan YL berperan sebagai pengedar sabu. Keempat tersangka mengaku pesta sabu usai membeli dari ketiga pengecer seharga Rp300.000 per gramnya.
Pembelinya itu ada yang datang ke kos, sedangkan tersangka LS selaku pembeli sabu seberat setengah gram dari saudara HK seharga Rp300.000 dengan cara datang ke kos dan dilanjutkan digunakan secara bersama-sama. Dari tangan 4 pelaku, petugas mengamankan barang bukti 11 paket sabu-sabu seberat 13 gram, 1 buah alat hisap sabu-sabu, dan 4 unit telepon genggam. Kini keempat tersangka terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Magelang, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Satu minggu berselang kasus kematian diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan dengan wajah tertutup lakban hingga kini masih menjadi misteri. Berbagai dugaan berkembang di publik mengenai apakah kasus ini merupakan pembunuhan atau bunuh diri. Sementara polisi kini masih menyelidiki apa yang sebenarnya menimpa Arya Daru Pangayunan. Namun setelah 1 minggu belum ada kepastian mengenai penyebab kematian korban. Polisi menyelidiki setiap rincian barang bukti, termasuk jejak sidik jari pada lakban yang melilit hingga bagian kepala korban. Selain itu, polisi juga menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Sejumlah saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Usai olah tempat kejadian perkara, polisi memastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. Sebelumnya diketahui Arya Daru Pangayunan pernah menangani kasus tindak pidana perdagangan orang sebelum kematiannya. Meski demikian, polisi belum mengonfirmasi apakah kasus TPPO yang ditangani memiliki keterkaitan dengan kematian sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Berjualan lewat marketplace tak lagi gratis. Mulai 14 Juli 2025, platform e-commerce akan langsung memotong pajak penghasilan dari hasil penjualan. Aturan ini berlaku bagi penjual yang sudah punya omset di atas batas tertentu. Namun, Ditjen Pajak memastikan pungutan pajak yang diberlakukan bukanlah pajak baru. Ini bukan pajak baru, memang bukan. Jadi ini hanya sistem skema bagaimana memungut menyetor pajak saja. Kalau tadi disampaikan, ya sebenarnya yang online itu pengen bayar, tapi harus ngitung dulu kemarin jual berapa, pencatatan segala macam, 0,5%-nya berapa, harus setor sendiri. Nah, dengan PMK ini kita minta marketplace untuk memungut dan kemudian menyetor. Berapa yang disetor, kita flatkan saja sesuai tarif yang final tadi. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37 Tahun 2025, pedagang online yang terkena pajak adalah yang menggunakan rekening bank atau keuangan lain sejenis, serta melakukan penjualan melalui internet dan menggunakan nomor kode Indonesia. Untuk menarik pajak dari pedagang, Menteri Keuangan Sri Mulyani menunjuk langsung platform marketplace menarik pajak dari pedagang online. Besaran pajak yang ditarik adalah 0,5% dari jumlah bruto minimal 500 juta per tahun. Pemerintah bersiap mendorong hilirisasi Kemenyan. Pernyataan ini disampaikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di hadapan peserta pendidikan penyiapan dan pemantapan pimpinan nasional. Gibran juga menyentil ibu-ibu yang memakai parfum mahal tanpa menyadari bahan baku parfum adalah kemenyan. Lantaran hingga kini kemenyan dijual dalam bentuk mentah ke luar negeri. Saya pernah bicara itu masalah hilirisasi kemenyan. Banyak yang ketawa. Kemenyan buat dukun ini. Salah. Kemenyan itu sama berharganya dengan nikel. Tapi dari dulu, ya sekali lagi kita dari dulu jualnya jual mentah. Ibu-ibu yang pakai parfum LV, Gucci dan lain-lain itu dari kemenyan.
Kita jualnya mentah terus, makanya kita dorong anak-anak muda untuk riset. Kita sediakan tempat yang baik untuk riset, alat-alat terkini, hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi nikel dan lain-lain. Ada yang namanya hilirisasi kemenyan. Kemenyan dalam dunia parfum dikenal dengan istilah frankincense atau olibanum. Kemenyan adalah resin aromatik. Kemenyan Indonesia diambil dari batang pohon genus Styrax. Saat ini Indonesia menjadi produsen utama kemenyan di dunia. Tak main-main, Indonesia menyumbang 70 hingga 80% dari total produksi global. Pada tahun 2024, 43.000 ton kemenyan asal Indonesia diekspor ke seluruh dunia. Nilainya pun mencapai 52 juta US dollar atau setara lebih dari 847 miliar rupiah. Saat ini sekitar 30% masyarakat Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan bergantung hidup dari kemenyan. Kemenyan menjadi bahan baku industri parfum. Tak hanya itu, kemenyan juga menjadi bahan baku kosmetik, farmasi, dan pengawet alami untuk makanan dan minuman. Dalam dunia parfum, kemenyan atau frankincense adalah salah satu bahan yang paling dihormati. Kemenyan berfungsi mengikat seluruh aroma agar lebih awet di kulit. Aroma kemenyan cukup kompleks, yaitu kayu atau woody, sedikit pedas dengan sentuhan aroma lemon yang segar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi mematok tarif impor barang asal Indonesia yang masuk Amerika Serikat sebesar 19%. Trump mengklaim kesempatan ini tercapai setelah ia berbicara langsung dengan Presiden Prabowo Subianto. So we made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. As you know, Indonesia is very strong on copper, but we have full access to everything. We will pay no tariffs. So they are giving us access into Indonesia, which we never had. That's probably the biggest part of the deal. And the other part is they are going to pay 19%, and we are going to pay nothing. I think it's a good deal for both parties, but we will have full access into Indonesia. Menariknya, Trump memberikan sejumlah syarat supaya Indonesia bisa menikmati tarif ini. Pertama, Indonesia harus bebaskan tarif atas semua produk yang diekspor AS. Kemudian Indonesia harus mematuhi untuk membeli energi senilai 15 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 244,74 triliun rupiah. Indonesia juga harus mengimpor produk pertanian AS senilai 4,5 miliar Amerika Serikat atau setara 73 triliun rupiah. Terakhir, Indonesia diharuskan membeli 50 pesawat buatan Boeing. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore, kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina diparkir pembunuh Ayam makanan non halal inti Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turut-turut isian memeriksa kejelasan Rudal yang menarupsi Gunung Lewoto di rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari di iNews Prime. Eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang gerebekan, kritikan Soekarno di Jawa Barat, lengkapinya jenazah balistik Iran. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews malam Kita menerobos gerbang karena diduga retret 11 meter persegi berbudaya. Begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Pertama sepeda dari 4 seri. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Realita setiap hari pukul 3:30 sore.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas, untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Apakah lurus? Benarkah nyelapak perkara? Emang terlalu. Kalian yang so jagoan membuat saya untuk mengeluarkan pernyataan sebagai alumni UGM, Mas. Bukan pencitraan saya rasakan. Sehingga analisis paham nggak? Jawab pertanyaan saya. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Setelah Biro TNI mengupayakan fundamental persoalan politik pemerintahan. Ini konyol. Ada keanehan dalam. Silakan aja, sekiranya nggak ada masalah. The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Ini Pak Prabowo batuk, menghina tamu udah tahu maknanya apa. Bapak anak ini apa? Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Ikan. Oke. Udahlah. saya Anisha Dasuk. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Malah petaka itu ibu ya dicekik. Jak noda darah. Suara teriak sama minta tolong. Nangis. Karena sakit hati aja sih dulu. Saya Arlista Hadi, inilah iNews File. Only on iNews. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Kami menghadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa dari Presiden, Wakil Presiden hingga Kabinet Merah Putih. Pemimpin Rakyat, Senin hingga Jumat pukul 1 siang. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Inilah iNews dan salam olahraga. Update berita-berita olahraga terbaik dalam dan luar negeri. Highlight. Starting. iNews Sport setiap hari pukul 6 pagi dan pukul 11 malam hanya di iNews. Realita setiap hari pukul setengah 4 sore. Halo. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Gempol. Sistem mundur saling dorong. Barak militer. Pemain detik-detik tunggu proses berebut makanan. Semua ada di iNews Today. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Dalam iNews sore. Kebakaran terlihat serudal terluka. Palestina Diparkir. Pembunuh. Ayam. Makanan non halal. Inti. Jakarta. Kemayoran. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom terkait perang pemimpinan para guru Nadiem Makarim, Reskrim Polri, sama politisi turut-turut isian memeriksa kejelasan rudal yang menarupsi Gunung Lewotobi ke rumah. Roy Suryo menjelaskan iNewsroom setiap hari
Di iNews Prime, eksekusi percikan api, isi bertindak tegas, unjuk rasa Deddy Mulyadi, Undang-undang. gerebekan, Kritikan Soekarno. di Jawa Barat, lengkapin ya, jenazah balistik Iran. iNews Prime, Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Gak menerobos gerbang, Karena diduga retret, Meter persegi. berbudaya. begitu ramai. DPP Partai Perindo Juli mendatang. Yang pertama Veda dari 4 seri. iNews Malam, setiap hari. Hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat, pukul 7 pagi di iNews. Great Prime Time. Buat saya untuk menganalisa Rakyat bersuara. Biro TNI menyampaikan fundamental. Ini konyol. Ada keanehan. The Prime Show. Menurut saya ada sesuatu yang janggal. Oke. Interupsi. Malapetaka itu ibu. Udah darah. Nangis. Karena sakit hati aja sih. Inilah iNews Files. Only on iNews. Dan Radikers, sekarang gue udah berada di Sungai Pelus, Kabupaten Banyumas. Lo bisa lihat sendiri pemandangan di sini, di Sungai Pelus. Dan gue mau ngapain? Pokoknya kita bakalan seru-seruan. Halo Mas, wih apa kabar? Baik. Baik. Ini lagi persiapan nih? Persiapan. Ya udah kalau gitu, pas banget ini gue udah nyampe, langsung kita siap-siap aja. Seperti biasa Radikers, kita harus selalu mengutamakan keselamatan, safety first. Udah Tradika, sekarang kita langsung aja buat stretching, terus kita langsung main, ya kan? Setelah perlengkapan dan pemanasan, kini saatnya gue memulai kegiatan di Sungai Pelus. Ya, kali ini gue akan sledding pertama yang memiliki nama Blue Ice. Airnya dingin gak ya? Sledding tanpa batas! Dingin! Tapi airnya sumpah jernih banget. Meski saat ini air sungai surut karena musim kemarau, tapi tetap asik sledding di sungai ini. Wow, sepertinya body rafting kali ini seru banget. Untuk pasti lebih seru, sekarang gue mau coba kepala gue duluan yang meluncur di slide yang panjang. Saya mau coba kebalik juga, boleh Mas? Kebalik juga. Jadi start menurutnya lumayan. Ini ketinggiannya 3 meteran. Setelah di bawah set, langsung sampai ke sini, langsung jebur. Untuk menyempurnakan permainan air, gue bersama rekan-rekan yang lain akan cliff jump. Ayo, sikat! Ready, tanpa batas. Woohoo! Kabupaten Banjarnegara punya wisata alam Banyuwong dan Pikas Resort yang menawarkan petualangan di sepanjang Sungai Serayu. Debit air yang sedang ditambah karakter sungai yang banyak jeram menantang akan menguji adrenalin para pengunjung.
Selama menyusuri Sungai Serayu, wisatawan akan disuguhi sejuknya pemandangan alami khas pedesaan. Paket rafting dimulai dari harga Rp185.000 hingga Rp300.000 per orang, tergantung jarak yang ditempuh. Menantang. Awalnya takut nggak? Awalnya takut, tapi pas udah nyebur nggak. Oh gitu. Tadinya memang takut fobia juga ya, sama air. lumayan sih. Tadi yang paling menantang yang di bagian mana? Jeram? Iya, di jeram. Yang tajam, Mas. Oh, jeram tajam. Bagi wisatawan yang akan menginap, pengelola menawarkan penginapan berupa rumah joglo. Pengunjung akan dibawa dalam suasana alam yang sejuk, dingin, dan segar karena lokasi penginapan di tengah lahan persawahan. Nah, bagi Anda yang belum memiliki rencana libur akhir tahun, berpetualangan seru di Sungai Serayu, Banjarnegara bisa menjadi pilihan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Dataran tinggi Dieng, Banjarnegara masih menjadi primadona destinasi wisata di wilayah Jawa Tengah. Selain pesona alam yang sangat indah, Dieng juga memiliki beberapa situs bersejarah peninggalan masa lalu. Salah satunya Kompleks Candi Arjuna yang selalu dipadati para pengunjung saat libur Natal dan Tahun Baru. Di Kompleks Candi ini, para pengunjung bisa melihat sekaligus belajar tentang sejarah candi-candi peninggalan umat Hindu. Selain situs sejarah Candi Arjuna, beberapa destinasi wisata seperti Kawah Sikidang, Kawah Candra di Muka, dan Sumber Jala Tunda ramai dikunjungi wisatawan. Kesannya sangat menyenangkan sih. Ini baru pertama kali, maksudnya kita berjalan ke sini dari Temanggung kurang lebih 1 jam 45 menit. Sejak masa libur Nataru, angka kunjungan wisata di kawasan Dieng mencapai 25.000 kunjungan atau meningkat 150%. Tak hanya wisatawan lokal wilayah Jawa Tengah, banyak pengunjung dari luar kota yang penasaran dengan Kompleks Candi Arjuna. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Terletak di ketinggian 1.700 meter di atas permukaan laut, Swarga Timboa di Kelurahan Ngadirojo, Boyolali, Jawa Tengah menawarkan pemandangan luar biasa dari lereng Gunung Merbabu. Indahnya golden sunrise atau matahari terbit berwarna keemasan akan menjadi pemandangan pertama ketika wisatawan bangun pagi dan membuka tenda. Pemandangan ini semakin sempurna dengan kabut tipis dan hamparan awan yang menyelimuti lembah di bawahnya. Selain itu, dari arah belakang nampak pemandangan Gunung Merbabu yang berdiri megah. Pengunjung tidak perlu bersusah payah mendirikan tenda. Tenda-tenda telah didirikan, lengkap dengan kasur, bantal, dan selimut atau sleeping bag di dalamnya. Saat malam tiba, pengunjung bisa menyantap barbeque di tengah udara dingin, ditemani suara alam yang menenangkan hati. Keren tempatnya. Kalau mungkin pernah tahu Kintamani, di Bali ada Kintamani. Nah, di Timboa kita dapat vibe yang hampir sama gitu loh. Juga kalau malam ini view-nya bagus banget karena kita bisa ngelihat lampu-lampu kota, kayak hamparan lampu-lampu yang luar biasa gitu dari ketinggian. Entah itu mana aja tuh kelihatannya tuh keren banget. Di weekend pun kita juga masih dapat ketenangannya itu karena kita jumlah tenda akan kita batasi. Jadi kita lebih priority ke kenyamanan, ketenangan, itu akan lebih dapat di sini. Bagaimana? Menarik ya? Jangan lupa masukkan ke bucket list Anda untuk liburan nanti ya. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cayanto, iNews melaporkan. Menikmati kopi sembari duduk santai di alam terbuka dengan pemandangan pedesaan bisa dinikmati di Kopi Sabin, Banjarnegara. Sesuai namanya Sabin, yang berarti sawah dalam bahasa Jawa, penikmat kopi akan disuguhkan pemandangan hijaunya hamparan sawah, aliran gemercik sungai, hingga anak-anak desa yang mandi di sungai nan jernih. Tetapi tidak sekedar menawarkan pesona keindahan pemandangannya saja. Di kedai ini,
penggemar kopi bisa menikmati beragam sesuai selera. Mulai dari Arabica, Robusta dengan berbagai model penyajian dan kombinasi seperti cappuccino, americano, latte dan non-coffee termasuk coklat, fruit based, fresh milk, dan masih banyak lagi. Kedai kopi ini menyajikan pula kopi Nusantara terbaik. Pengelolaan kopi dilakukan langsung oleh pemiliknya sehingga rasa dan kualitas serta keaslian rasa turunannya cukup tajam. Menyenangkan karena di sini suasananya juga sejuk, di dekat sawah persawahan kayak gitu. Jadi ya sambil menikmati suasana sore. Senja ya? Ya, senja. Kalau kopinya sendiri gimana? Untuk kopinya saya suka sih, soalnya untuk menurut saya pribadi itu juga masuk dan gimana ya, lebih keluar gitu rasanya. Kalau kita sih beverage utamanya sih kita ke konsennya lebih ke kopi. Jadi kalau misalkan kopi dan turunannya kita macam-macam sih. Nanti kita jual roasted bean juga, kita ada drip bag juga. Kalau paling tambahan kalau misalkan di sini ya nuansa dari kopi sapinya itu sendiri. Kalau kopi sapin itu memang diambil dari secara tempat yang sapin, kalau dari bahasa Jawa itu artinya sawah. Buka mulai pukul 9 pagi hingga 11 malam, penikmat kopi cukup merogoh kantong sebesar Rp15.000 hingga Rp25.000 saja. Bila kebetulan melintas jalur tengah arah Banjarnegara Semarang, penggemar kopi wajib mencoba kopi Sabin di tepian sawah ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Inilah warung sate kambing Pak Supri. Terletak di Jalan Tegalayang, Pandak, Bantul, Yogyakarta. Warung sate kambing ini sekilas tidak jauh berbeda dari warung sate kambing lainnya. Selain olahan kambing pada umumnya seperti sate, tengkleng, nasi goreng kambing, warung Pak Supri menawarkan sebuah menu unik yakni tongseng otak kambing. Dengan tekstur yang lembut dan nikmat di lidah, tongseng otak kambing juga dipercaya memiliki banyak kandungan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Otak kambing yang digunakan di sini dipilih dari kambing muda karena memiliki tekstur lebih lembut dan rasa yang lebih gurih dibandingkan kambing yang lebih tua. Mengolah tongseng otak kambing juga tidak jauh berbeda seperti mengolah tongseng kambing. Hanya saja, pemilik warung lebih suka menumis lebih dahulu bumbu-bumbu seperti bawang putih, bawang merah, dan cabai hingga harum. Setelah itu, barulah kuah tongseng dimasukkan ke dalam wajan dan otak kambing. Perlu api sedang untuk memasak tongseng otak kambing agar tidak hancur dan nikmat saat disantap. Ternyata rasanya enak, lembut, dan kuahnya ini rempah-rempahnya sangat berasa. Jadi enggak tadi pertama kali tuh bayanginnya bakalan amis gitu, ternyata enggak, ternyata enak. Jadi banyak pelanggan yang memesan untuk tongseng otak karena untuk menyehatkan tubuh dan terutama pada anak-anak itu untuk biar mencerdaskan otaknya biar encer seperti itu. Demi kepuasan pelanggan, dari satu seekor kambing hanya diolah menjadi 2 porsi tongseng otak kambing. Satu porsi menu tongseng otak kambing dijual seharga Rp30.000. Enaknya lagi, pengunjung bisa mengambil nasi prasmanan sesuai selera. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan.